Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Mutiara Fadila, NIM 811141938. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pemberlakuan Omnibus Law dalam konsep hukum nasional di Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagian pendahuluan terlebih dahulu. Indonesia menganut konsep negara hukum dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Ada beberapa konsep negara hukum, yaitu konsep Rechtsstaat yang memiliki muara di Civil Law System, dan sedangkan Rule of Law yang memiliki muara di Anglo-Saxon. Dalam pembuatan undang-undang menggunakan tata cara yang baku dan sesuai dengan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan pembentukan undang-undang ini memiliki proses tahapan. Yang pertama yaitu tahapan perencanaan, yang kedua tahapan penyusunan, yang ketiga tahapan pembahasan, yang keempat tahapan pengesahan, yang kelima tahapan penetapan, dan yang terakhir tahapan pengundangan. Undang-undang yang dibentuk ini tentunya memiliki muatan norma dan kaidah hukum, di mana dalam muatan tersebut menjadi sebuah pedoman dalam berperilaku. Pada tahun 2019, Presiden Joko Widodo beserta tatanan pemerintahannya menerapkan konsep Omnibus Law, di mana pada konsep Omnibus Law ini merupakan undang-undang yang memiliki substansi untuk merevisi atau mencabut banyak undang-undang. Pemerintah akan lebih menyederhanakan peraturan perundang-undangan yang sekiranya hiperregulasi. Gagasan Omnibus Law ini, Presiden Joko Widodo memangkas regulasi dengan membentuk Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja atau yang biasa disebut dengan UU Ciptaker dan Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau yang biasa disebut UMKM. Dengan pembentukan undang-undang tersebut, pemerintah melakukan pemangkasan puluhan regulasi yang memiliki keterkaitan dengan ketenagakerjaan dan juga UMKM. Dengan melakukan penyederhanaan puluhan undang-undang yang akan menjadi suatu kompilasi undang-undang yang baru yang akan dilakukan oleh pemerintah dengan konsep yang disebut dengan Omnibus Law. Pada penelitian ini saya menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut pendapat David Williams, penelitian kualitatif ini merupakan upaya dari seorang peneliti dalam mengumpulkan data yang berdasar pada latar alamiah serta menggunakan analisis deskriptif dalam memberikan penjelasan mengenai pemberlakuan Omnibus Law dalam konsep hukum nasional di Indonesia. Dan untuk metode pengumpulan datanya sendiri yang saya gunakan yaitu menggunakan data sekunder berupa literatur seperti buku, jurnal, dokumen, media massa, serta ada beberapa laporan yang membahas terkait dengan penulisan ini. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai pembahasan saya yang pertama, yaitu norma hukum dalam konsep Omnibus hukum nasional dengan konsep Omnibus Law. Yang pertama merupakan sebuah tatanan hukum nasional yang sesuai dengan keadaan dari masyarakat yang berkepentingan. Norma hukum sendiri mencerminkan hukum nasional Indonesia, menerapkan sistem hukum nasional, sehingga norma hukum yang ada di Indonesia ini tidak menyimpang dari sistem hukum nasional yang ada di Indonesia. Esensi hukum ini yang menjadi dasar dalam pembentukan undang-undang ketika pembentukan undang-undang ini harus berpedoman pada hukum nasional, di mana hukum nasional juga berpedoman pada Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan sebuah hierarki peraturan perundang-undangan. Tingkatan hierarki peraturan perundang-undangan sendiri berada di bawah ketetapan MPR dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembentukan undang-undang tidak ada pembatalan undang-undang yang lama karena dianggap sederajat dalam mengatur satu persoalan. Ketika dalam pembentukan undang-undang yang baru dibuat untuk membatalkan undang-undang yang lama, tentu isi dalam undang-undang tersebut berisi norma yang membatalkan undang-undang yang lama. Dan isi dari undang-undang yang membatalkan tersebut berisi persoalan yang sama dengan undang-undang yang sudah dibatalkan. Selanjutnya, pembentukan undang-undang juga sangat terkait dengan beberapa unsur, yaitu unsur yuridis, unsur filosofis, dan unsur sosiologis. Maka dari itu, dalam setiap pembuatan peraturan perundang-undangan, harus adanya kaidah yang tercantum itu adalah sah secara hukum dan juga dapat diterima oleh masyarakat secara efektif dan berlangsung lama. Selanjutnya, penjelasan yang kedua mengenai konsep Omnibus Law dengan model hukum Indonesia. Konsep Omnibus Law ini sangat berbeda dengan model hukum yang diterapkan di Indonesia. Dari model hukum yang diterapkan di Indonesia lebih memicu pada undang-undang pokok, undang-undang organik,
undang-undang payung, dan juga kodifikasi. Sedangkan undang-undang dengan konsep Omnibus Law ini tidak sama dengan undang-undang payung, karena kita dapat melihat langsung dari norma hukumnya saja sudah sangat jelas berbeda. Dan juga Omnibus Law ini tidak bisa disamakan dengan unifikasi, karena unifikasi sendiri yang menyatukan hukum yang berlaku secara nasional atau menyatukan berlakunya hukum secara nasional, sedangkan model hukum kodifikasi dalam pembentukan undang-undang juga tidak merumuskan norma hukumnya. Penjelasan yang ketiga yaitu penerapan Omnibus Law berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Konsep Omnibus Law merupakan penggabungan aturan yang memiliki substansi yang berbeda menjadi sebuah aturan yang besar yang berfungsi sebagai payung hukum untuk melindungi undang-undang yang lain. Tetapi di Indonesia sendiri tidak menerapkan konsep payung hukum, karena di Indonesia semua undang-undang memiliki kedudukan yang sama. Ada juga tantangan dalam penerapan Omnibus Law. Yang pertama yaitu teknik peraturan perundang-undangan. Yang kedua, penerapan asas. Dan yang ketiga, kekhawatiran resentralisasi. Dalam tantangan teknik peraturan perundang-undangan, dalam pembentukan undang-undang semua format sampai dengan teknis perancangan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Adapun asas yang mengatur bahwa dalam peraturan perundang-undangan dapat diubah dan dicabut dengan peraturan yang lebih tinggi atau yang sederajat dengan yang sederajat. Dengan adanya asas tersebut, dimungkinkan undang-undang yang mencabut undang-undang yang lain tidak mengatur suatu hal atau bahkan judul yang sama. Tantangan yang kedua yaitu penerapan asas. Undang-undang Omnibus Law akan diarahkan dengan asas lex posterior derogat legi priori, di mana undang-undang yang baru akan mengesampingkan undang-undang yang lama. Dalam ketentuan undang-undang yang baru, hukum akan mengalami kekacauan apabila di kemudian hari adanya undang-undang yang saling menghapus dan mengesampingkan. Dan untuk tantangan yang ketiga, tantangan kekhawatiran resentralisasi. Permasalahan Undang-Undang Omnibus Law ini tidak hanya menghapus dan merevisi saja, tetapi sebagai ketentuan yang berlaku secara khusus. Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini tidak mengenali konsep Omnibus Law, namun di dalam undang-undang seharusnya patuh terhadap peraturan, baik dilihat dari kedudukan maupun dari isi muatan peraturan tersebut. Perlu diberikan putusan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut di mana harus direvisi isi muatannya. Ketika tetap tidak dilakukan revisi, maka dapat dilihat dari undang-undang payungnya bersifat umum atau detail seperti undang-undang yang biasa. Jika isi muatan tersebut bersifat umum, maka hanya beberapa ketentuan yang bertentangan saja yang dihapuskan. Tetapi jika isi muatannya secara detail akan menjadi sebuah permasalahan jika dibenturkan oleh asas lex specialis derogat legi generali, di mana aturan yang khusus akan mengesampingkan aturan yang umum. Maka dalam hierarki perundang-undangan sudah diatur terkait dengan kedudukannya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.